Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Angin bertiup hangat mengantarkan kisah yang berlanjut. Ye Kui telah dipukul jatuh sebanyak 9 kali oleh biksu suci Gunung Roh dan terlahir kembali 9 kali. Dan di tengah-tengah pergantian kematian dan kelahiran kembali ini, dia benar-benar mendapat pencerahan bahwa bencana suci besar akan segera turun. Koplak, bos akan menerobos. Mata Lindbergh membelalak terbuka dengan lebar, wajahnya penuh keheranan. Layak menjadi seorang jenius dengan kualifikasi seorang raja besar, itu benar-benar sesuatu. Lin Littlebird juga tercengang. Luar biasa, Surga memberkatinya. Kaisar Chou yang agung memiliki ekspresi wajah gembira di wajahnya. Mo Tianji berkata dengan penuh semangat, saya tahu bahwa berkah kakak begitu dalam sehingga dia tidak akan modar dengan mudah. Sudut mulut alis panjang berpaling, seolah berkata, ayolah, aku tidak tahu siapa yang bersiap menggunakan teknik terlarang sebelumnya untuk membalaskan dendam anak sompret itu. Mata rubah putih kecil melengkung seperti bulan sabit dan tertawa, suamiku, kau yang terbaik. Beberapa tetua dari klan iblis, terlebih lagi, berteriak dengan suara paling tinggi, Tuan tak terkalahkan, Tuan tak bisa dikalahkan. Sekelompok orang sangat bersemangat. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Kui, yang telah dipukul 9 kali oleh biksu suci Gunung Roh, tidak hanya tidak mati, tetapi kultivasinya justru akan segera menerobos. Itu terlalu sulit dipercaya. Siapa yang berani mempercayainya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Pada saat ini, wajah biksu suci Gunung Roh tapak terlihat suram yang tak tertandingi. Dia juga tidak menyangka, Ye Kui tidak mati belum lagi, tetapi juga di bawah matanya untuk melintasi perampokan guntur. Rasa memalukan yang sungguh aneh. Selain itu, biksu suci Gunung Roh samar-samar merasakan bahwa Ye Kui yang mampu menerobos tampaknya agak terkait dengan dirinya sendiri. Seperti yang dipikirkan, dia hanya melihat Ye Kui menatapnya dan berkata sambil tersenyum, biksu suci, BTW, aku masih harus berterima kasih, jika bukan karena bantuanmu, maka aku masih belum tahu kapan aku bisa membuat terobosan. Kata-kata ini keluar, Ye Kui tidak berbohong. Awalnya, menurut kecepatan kultivasinya, dia tidak akan menerobos begitu cepat, tetapi biksu suci Gunung Roh telah membunuhnya 9 kali, dan dia terus berganti-ganti antara kematian dan kelahiran kembali, dan di bawah pencerahan, alamnya menerobos. Saya harus mengatakan, biksu suci, Anda benar-benar orang yang baik. Ketika Ye Kui mengatakan ini, wajah biksu suci Gunung Roh langsung berubah menjadi pucat. Ye Kui mengikuti dan menambahkan, saya awalnya masih memiliki prasangka tentang biksu suci di dalam hati saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa biksu suci akan begitu murah hati. Tidak hanya dia tidak mengganggu saya, tetapi dia bahkan membantu saya menerobos kultivasi saya. Hati biksu suci benar-benar lebih luas daripada laut, dan lebih luas dari langit. Itu sangat mengagumkan. Blekedek, ini belum berakhir. Biksu suci Gunung Roh sangat marah sehingga dia hampir meludahkan dari. Sebagai kepala biara kuil suara guntur besar, kultivator yang tak tertandingi, bagaimana mungkin dia tidak mendengar bahwa Ye Kui mengejeknya. Itu benar-benar sungguh sangat keterlaluan. Bahkan jika Anda adalah tubuh umur panjang tua, abadi dan abadi, maka saya dapat menekan Anda untuk selamanya, menyiksa Anda hari demi hari, dan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Biksu suci Gunung Roh menatap Ye Kui dengan tatapan mematikan, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Tiba-tiba, langit tertutup awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan angin menderu, seolah-olah seluruh dunia gemetar karena kesengsaraan surgawi yang akan datang. Ye Kui berdiri di tengah formasi pertempuran kerajaan besar, kulit hitamnya berkibar tertiup angin, menatap langit dengan tekad dan kegilaan bersinar di matanya. Seolah-olah langit yang tenang terkoyak, menampakkan cahaya listrik yang menyilaukan, diikuti oleh petir setinggi 10.000 kaki yang bergemuruh, mengarah langsung ke Ye Kui. Ye Kui mengangkat suaranya ke langit, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi cahaya putih yang melesat ke langit, langsung menyerang petir yang jatuh dari langit setinggi 10.000 kaki itu. Pada saat yang sama, dia membuat segel dengan kedua tangan dan mengucapkan kata-kata di bawah nafasnya, mencoba memanipulasi kekuatan bencana surgawi ini dan mengubahnya menjadi miliknya. Namun, bukankah bencana surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh manusia?
Kekuatan guntur itu sangat ganas, seolah-olah ingin mencabik-cabik Ye Kui, langsung menenggelamkannya di bawah. Ye Kui ditenggelamkan oleh kesengsaraan si Urgawi, seolah-olah dia adalah perahu datar dalam gelombang kekuatan angin kencang, dihajar tanpa ampun, tetapi dia tidak gentar, matanya bersinar dengan niat bertempur yang tinggi saat tinjunya meledakkan petir yang turun dari langit, seolah-olah dia ingin bersaing dengan kesengsaraan si Urgawi. Dengan tajam, 9 siurga di atas berguncang dengan keras, dan raungan datang darinya, seolah-olah itu bagaikan raungan binatang purba, mengguncang seluruh ruang. Segera setelah itu, guntur yang turun dari langit yang tebal melesat di langit seperti ular perak yang menari dengan liar, membawa kekuatan penghancur siurga yang turun seperti hujan lebat. Ini bukan lagi satu petir, tetapi banyaknya lautan guntur, yang menakutkan tak tertandingi. Saat petir turun, langit mulai menjadi gelap dan pekat, seolah-olah ada bayangan besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di awan. Perasaan tertekan yang kuat menyelimuti seluruh alam langit dan bumi, seakan-akan udara pun membeku, dan yang lainnya sudah lama menjadi pucat pasi karena ketakutan. Apakah ini benar-benar bencana besar suci? Kenapa ini jauh lebih kuat dari bencana suci agung saya? Kaisar Chou yang agung terkejut. Di dalam sepasang mata indah rubah putih kecil, dia dipenuhi dengan kekhawatiran dan diam-diam bersorak untuk Ye Kui, suamiku, lakukanlah, kamu pasti bisa. Mo Tianji berkata dengan suara yang dalam, apakah ini perampokan suci besar? Ini juga terlalu menakutkan, bukan? Linda terkejut, astaga, bencana suci agung terlalu menakutkan, apa yang harus saya lakukan di masa depan ketika saya menerobos orang suci agung? Alis panjang berkata, kamu terlalu khawatir, bencana si Urgawi seperti ini unik untuk anak mengkel itu. Linda menghela nafas lega, kalau begitu aku lega. Biksu suci Gunung Roh meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa dingin, meskipun aku tidak dapat membunuhmu, kekuatan kesengsaraan si Urgawi tidak lemah, itu masih dapat memisahkanmu, dan pada saat itu, ketika kesengsaraan surgawi berakhir, aku akan menghajarmu. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa alasan mengapa Ye Kui memilih untuk menyeberangi kiamat saat ini bukan hanya demi menerobos kultivasinya, tetapi juga demi menggunakan kekuatan kiamat si Urgawi untuk membunuh biksu suci dalam satu gerakan. Taktik ini bukan pertama kalinya Ye Kui menggunakannya, dan dia sudah lama merasa nyaman dengan cara ini. Ye Kui mengeluarkan raungan keras dan terbang menuju biksu suci Gunung Roh dengan guntur yang tak terbatas. Ketika biksu suci Gunung Roh melihat gerakan Ye Kui, senyum dingin muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan jijik, untuk benar-benar menggunakan kesengsaraan si Urgawi untuk membunuhku, itu sangat naif. Saat kata-kata itu jatuh, mata biksu suci Gunung Roh terpejam rapat, seolah-olah dia telah memasuki alam meditasi, dan ketika Ye Kui hendak mendekatinya, biksu suci Gunung Roh bergerak. Buddha Amitabha, tangan biksu suci Gunung Roh perlahan-lahan menutup di depannya, mulutnya melafalkan nama Buddha, dan aliran cahaya Buddha keemasan terpancar dari tubuhnya. Cahaya Buddha tersebut semakin lama semakin banyak, akhirnya memadat menjadi lonceng emas besar yang menyelimuti biksu suci Gunung Roh. Selubung lonceng emas, Lin Xiaobert berseru kaget. Lonceng emas adalah salah satu kemampuan ilahi klan Buddha yang dapat bertahan dari semua serangan, dan dikenal sebagai kemampuan langit pertahanan terkuat dari klan Buddha. Ye Kui memanggil kesengsaraan si Urgawi dan memotong di atas lonceng emas, menghasilkan raungan yang memekakkan telinga, tetapi lonceng emas tidak bergerak sama sekali, dan biksu suci Gunung Roh tidak terluka. Ketika Ye Kui melihat ini, jejak keterkejutan muncul di matanya, dan kemudian dia menjadi lebih panik. Dia dengan cepat membimbing guntur si Urgawi dan dengan ganas meledak ke arah lonceng emas itu. Namun, tidak peduli seberapa keras guntur si Urgawi, itu tidak dapat mengguncang lonceng emas sedikit pun, tetapi sebaliknya, di bawah pemboman guntur si Urgawi, cahaya Buddha dari lonceng emas menjadi semakin cemerlang, seolah-olah itu mengejek ketidakberdayaan Ye Kui. Bakul rudak, bagaimana keledai botak tua ini begitu kuat? Wajah Ye Kui menjadi semakin jelek, dia tidak mau gagal seperti ini, dia dengan keras mengertakkan gigi dan memanggil guntur si Urgawi lagi. Kali ini, dia hampir memasukkan semua kekuatannya ke dalam guntur si Urgawi dalam upaya untuk menerobos pertahanan biksu suci Gunung Roh dalam satu gerakan.
Tubuh Ye Kui terjalin dengan listrik, memicu guntur di langit saat dia menabrak perisai lonceng emas. Bersambung lagi besok.